Boleh tolong kerjain jelasin dengan kami, Pak. Soalnya masih agak bingung, Pak. Paling yang ini ya? Bukan, Pak. Yang CPT out. Mana? Yang mana? Cari payout, Pak. CPT out. Kemarin udah ada ngerjain belum? Kemarin saya minta melanjutkan aja. Iya, Pak. Udah ada yang selesai belum? Sudah nyoba tapi masih bingung. Apa coba di share screen ya? Yang bingung sebelah mana kita kerjakan bareng bersama. Silakan. Bisa share screen di biar kita kerjakan bareng-bareng. Gimana? Tadi siapa yang masih bingung? Angelica atau siapa tadi? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, bisa share screen nggak Angelica? Bisa, Pak. Oke, silakan yuk. Baik, sebentar. Nah, belum muncul ya? Belum, Pak. Lagi download file. Oke. Maaf, Pak. Sudah. Udah, oke. Coba ambil dijelaskan yuk. Nanti yang bingung bagian mana? Nah. Oh, ini reaksinya C2H5OH. Hasilnya CH3O plus H2. Nah, ini berdasarkan PPT didapatkan untuk komponen C2H5OH untuk inputnya itu 100 mol per sekon. Hanya itu sebagai H1. Terus untuk outputnya itu 7 mol per sekon sebagai H2. Terus di bagian input CH3CHO nggak ada, tapi di bagian outputnya ada 30 mol per sekon, hanya H3. Dan ada H2 di output 30 mol per sekon, hanya itu sebagai H4. Ini reaktor adiabatik, sehingga Q-nya sama dengan 0. Nah, untuk adiabatik yang 0 itu delta Ag-nya ya? Iya, Pak. Oke. Nah, terus kalau dari PowerPoint kemarin didapatkan bahwa ada 30 mol dengan delta HR sama dengan 69,11 kJ per mol. Nah, dan juga kalau dari PowerPoint H1-nya sama dengan dari H1 sudah jelas? Ya, dari H1. Pas, Pak. Oke. Terus? Nah, pas di sininya, Pak. Tidak jelas. Bagian mana? Ini, Pak, yang delta H-nya, Pak. Delta H-nya ini. Oke. Delta H-nya yang bingung bagian mana? Kalau misalkan saya kan delta musnya terus saya dapatnya 10,84. Bapak ini udah benar, Bapak? Oke, entar kita cek ya. Delta H-nya kan berarti delta H reaksi standar kan ya? Terus plus plus oke.
Bentar ya. Cek dulu. Oke, bentar dulu. Kita lihat dulu. Oke, usahanya itu mhm. Oke, 30. Oke. Outnya, oke, kalau hitungan outnya udah benar ya. Oke. Benar, Pak. Outnya udah benar. Terus? Nah, pas di sininya, Pak. Terus saya buatkan kalau itu rumus out sama dengan sigma delta T. Nah, tapi pas saya masukkan menggunakan CP yang ada yang sudah tertera, hasilnya itu nggak bisa, hasilnya 10,044 ya. Gimana? Kan saya coba-coba, Pak. Nah, kalau di PPT kan hasilnya 185,42. Nah, terus saya masukin ini HO-nya 10,044. Nah, 185,42 itu saya masukin untuk gantikan T-nya ini, Pak. Untuk gantikan tiap T-nya. Tapi pas bukan 10,0. Ini udah kamu intergalkan belum? CP-nya? Apa, Pak? CP-nya udah kamu intergalkan dulu belum? CP-nya? Udah ini, Pak. Intergalnya udah benar? Coba dicek intergalnya. T-nya integral T, ada yang T kan ya? Data CP-nya mana data CP-nya? Persamaan CP-nya? Persamaan CP-nya langsung saya masukkan. Persamaan CP-nya udah ditulis dulu persamaan CP-nya. Persamaan CP-nya. CP-nya punya CH3. CH3 CP-nya, persamaan umumnya. Ini kan T kan ya? Oke. Ini bentar. Ini kan kamu ada CP-nya kan ya? Atau coba ini CP-nya, kemudian ini atau coba stop sharing dulu biar lebih jelas. Oke. Udah muncul? Sudah. Nah, tadi kan HOT-nya udah tahu kan ya, HOT-nya udah menghitung kan ya, Anda hitung ya. Sudah. Nah, HOT-nya ini kan sama dengan sigma dari integral batas bawah 25, batas atasnya T. Yang kita cari kan T-nya kan ya. Oke. Ya. Nah, CP-nya ini, CP untuk CH3CHO plus CT kuadrat plus itu kan ada kan ya di persamaan ini? Mana? Ya. Ada kan ya ABC-nya ini, ya kan? Oke. Nah, ini Anda integralkan dulu. Anda integralkan dulu ya. Nah, ini diintegralkan berarti apa? 0, ini jadi apa? Integralnya. Apa ini?
Ayo, apa integralnya? 0,05048 T, Pak. Ya, ini tambah dengan T. Ya, kemudian yang ini tambah dengan apa? Ini menjadi apa integralnya? 1,326 kali 10 banding 4 per 2 T kuadrat. Ya, terus yang ini? 8,05 kali 10 pangkat min 8 per 3 T pangkat. Ya, ini 8,05 per 3 kali dengan T pangkat 3. Ya kan? Terus yang ini jadi apa integralnya? 916 kali 10 pangkat min 11 per 4 T pangkat 4. Ya, nah itu tadi hasil integralnya tadi, T-nya Anda masukkan dengan batas bawah dan batas atasnya. Berarti T-nya tadi diganti menjadi T min 25. Jadi yang ini ada T kan tadi ya, Anda ganti menjadi T min 25 kalinya. Ya, ini juga yang kuadrat tadi ya, T-nya ingat T min 25 tapi dikuadratkan. Ya, ini tadi yang tiga tadi ya, jadi menjadi T min 25 pangkat T pangkat 3. Yang ini T-nya tadi, yang T pangkat 4 tadi ya, ganti T-nya menjadi T min 25 pangkat 4. Nah, itu kan ada hitungan ya, langsung kan bisa ketemu matematika biasa. Gitu, gimana? Oh, berarti CP-nya yang dipakai CP3CHO ya Pak? Enggak C2H5O sama H2 juga. Kan sigma. Oke. Ini hitung enthalpy out ya, untuk H2, 3, 4. Nah, out-nya ini ya. Ini berarti masih, oke, ini masih CP-nya CH3CHO. Ya kan? Nah, ini berarti kan kita menghitung delta H reaksinya kan delta kondisi standar ya, kali dengan kebebasan reaksinya tadi ya, plus ini H2, ini H1. Nah, ini oke, bentar ya, saya cek lagi. Oke. Tadi kan ini kan ya. Nah, pakai ini. Bisa, Anda pakai yang CP-nya ini aja bisa. Ya, kan Anda sudah menghitung H out-nya kan ya, H out-nya untuk yang CH3 ini kan ya. Jadi bisa pakai yang reaksi, kalau reaksi kan Anda harus hitung semuanya. Atau bisa pakai yang delta hanya punya satu komponen output-nya aja. Kan nggak apa-apa. T-nya kan sama. Gitu. Jadi bisa pakai ini aja. Oke? Gimana? Iya Pak, kalau yang itu kemarin dicoba Pak sama. Iya, kan ini kan Anda lihat kasusnya ini. Kan kasusnya ini kan komponennya ini berarti pada T yang sama kan ya? Ya kan? Pada T sama kan ya? Outnya. Nah, kalau Anda menghitung salah satu CP-nya, kan T-nya nggak masalah. Hitung untuk satu komponen. Nanti T-nya kan sama. Gitu. Gimana? Bisa? Bisa dipahami? Oke, yang lain? Tentunya kan? Ada yang udah ketemu belum? Dr. Angelika. Gimana? Ada nggak? Yang lain? Yang lain mengerjakan nggak? Permisi Pak. Oke, coba Michelle, gimana? Saya izin bertanya Pak. Yang pangkatnya itu Suaranya putus-putus ya? negatif atau plus ya Pak?
misal di saya putus-putus. Itunya Pak. Artinya Pak. Oke, maaf secara misal tadi di tempat saya putus-putus. Yang lain putus nggak? Putus, Pak. Putus-putus ya? Coba misal diulangi. Tadi soalnya putus-putus ya, sinyalnya mungkin. Oh, baik Pak. Sekarang masih putus Pak. Udah jelas. Gimana? Ini Pak, untuk T-nya itu pangkatnya negatif atau plus ya Pak, atau positif? T-nya. T-nya yang ini. Iya Pak. Oke. T-nya ini kan pangkatnya atau apa yang positif negatif maksudnya? Maksud saya sebelumnya itu loh Pak, yang Depannya 10 nih? pangkat. Iya, yang 10 pangkatnya itu Pak. Yang yang saya lihat di PT Bapak itu A kali 10 pangkat 3, B kali 10 pangkat 5 Pak. Jadi bukan negatif Pak. Yang Sini. kata ini? Iya Pak. Ini kan metil alkohol, metanol, hidrogen, metil alkohol. Yang C ini kan saya belum. Bentar ya. Ini yang CH3CHO loh, bukan etanol. Ini berarti datanya masih kepotong ini. Harusnya ini ada lagi. Oh, yang Anda tanyakan yang ini ya? 10 pangkat Iya, ini Pak. ya? Oke. Ininya dalam Celsius, T-nya dalam Celsius ya. Oke. Tadi ini T-nya juga dalam Celsius ya. Oke. Berarti saya ini ada yang salah ya. Harusnya ini positif ya. Berarti ini jawabannya juga angkanya salah mungkin ya. Oke. Makasih dikoreksi ya. Jadi perhatikan ini aja. Saya agak salah masukin angka-angkanya. Oke ya. Yang lain tolong ya. Jadi nanti intinya sama. Intinya kan ini kan ya. Nanti A, B, C, D-nya ini tergantung senyawanya kan ya. Tergantung senyawanya. Nah, kalau cara mengerjakannya sama. Kalau tadi untuk mencari T, diintegralkan gitu. Ya kan? Angka-angkanya aja saya tadi salah. Oke? Baik, Pak. Oke. Makasih. Ya, makasih ya untuk koreksinya ya. Oke, tadi. Oke, yang lain gimana? Bisa ngikuti? Maaf Pak, izin memastikan nilai yang payout-nya tadi salah Pak? Ya, angka hasil hitungannya berarti salah kan. Saya tadi memasukkan ABC-nya kan saya salah kan tadi ya. Gitu. Ya, otomatis kan kalau ABC-nya salah kan hitungan akhirnya juga salah kan ya. Tetapi yang paling penting kan cara menghitungnya aja. Angka-angkanya kan tinggal ketelitian aja nanti. Oke? Gimana, Angel? Baik Pak, terima kasih. Oke. Itu ya. Oke, kalau nggak ditanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi intinya nanti ketelitian Anda ya. Jadi saya mungkin agak dulu ya pada waktu buat presentasinya ya. Jadi silakan, yang penting caranya aja. Caranya itu seperti itu pada waktu mengerjakan. Ya. Nah, ini ada contoh juga. Contohnya bersama ini. Ya. Nah, ini. Saya lupa. Kasus ini. Udah belum? Belum ya? Pak. Oke. Lanjutkan ya. Di sini soalnya hampir mirip dengan yang kemarin. Di sini ada dua aliran air ya. Dua aliran air dicampurkan untuk menyamakan suhu atau proses pemanasan air ya dengan aliran air panas juga. Di sini aliran 1 ya, temperaturnya 30 derajat Celcius ya. Aliran 2 temperaturnya 80 derajat Celcius ya. Aliran 1 mempunyai laju
alir sebesar 300 kg per jam. 100% H2O. Berarti komponennya cuma water, H2O aja. Aliran 2, laju masanya 100 kg per jam, 100% juga H2O. Ya. Nah, Anda diminta mencari laju massa keluarannya dan suhu keluarannya. Ya. Nah, dari sini aja langsung F3 berapa? Massa-massanya gimana? F3-nya di berapa? Berapa? 400. Ya, F3-nya 400 ya, neraca biasa ya, karena di sini kita bisa menggunakan asumsi steady state, tidak ada akumulasi. Baru Anda bisa menulis di sini 400 ya, tambahkan asumsi steady state, tidak ada akumulasi. Ya, oke. Kemudian setelah neraca massa selesai, kita menghitung neraca energinya. Neraca energinya sama, yaitu Q sama dengan laju mass out kali dengan sigma entalpi out, ya, min laju massa in kali dengan sigma entalpi-nya. Berarti di sini laju massa keluarannya F3 ya, kali dengan entalpinya yang E3 ya. Nah, di sini tadi kita belum tahu T-nya. Berarti H entalpi 3 kali dengan T3 ya, yang kita cari min H3 kali dengan T reference-nya. T reference-nya berapa? Berapa T reference-nya? T reference-nya H25 kan ya, pada suhu 25. Oke ya. Min F1, F1-nya tadi yang ini ya, kali dengan entalpi H2O pada suhu 30 langsung, entalpi H2O pada suhu 30 ya, min H1 kali dengan T reference-nya ya. Oke ya, di sini T reference-nya sama karena kita menggunakan T reference yang standar suhu 25 ya. Kemudian di sini min F2 tadi yang input yang ini tadi ya. T-nya juga sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung F2, H2 pada T yang diketahui tadi, berapa? 80 derajat ya. Kemudian min H2 T reference-nya tadi yang 25. Nah, yang ditanyakan yang mana? Yang T3-nya. Ya kan? Nah, kemudian di sini tadi kita menggunakan asumsinya sama kayak adiabatik. Ya, adiabatik kan berarti delta T-nya 0. Ya kan? Nah, delta T-nya ini 0, nah tinggal dimasukkan aja. Ya, masukkan. Untuk entalpi H25, Anda bisa carinya dari mana? Dari mana carinya ini? Dari tabel kan ya? Yang kemarin ya? Tabel entalpi pada kondisi standar untuk H2O pada suhu 25. Demikian juga yang entalpi suhu 30. Demikian juga entalpi yang suhu 25. Ya, jadi ini tuh entalpi pada suhu T3, min entalpi pada suhu T reference ya. Jadi bukan dikali ya, maaf ya. Ini bukan dikali. Berarti entalpi pada suhu T1, min entalpi pada suhu T reference. Oke ya. Jadi entalpi pada suhunya, suhu T-nya berapa? Ya, berarti Anda mencari entalpi air pada suhu 25, entalpi air pada suhu 30 ya. Di sini yang H1-nya yang ini. Kemudian entalpi H1 pada suhu 25 tadi ya, kemudian entalpi pada suhu 80. Nah, itu dicari. Kemudian tinggal mendapat nilai H3-nya di sini. Oke ya. Nah, untuk H3-nya kita bisa menggunakan CP. Ya, entalpinya bisa dihubungkan dengan CP-nya. Nah, di sini integral CP T dt. Ya, untuk air kita bisa menggunakan samaan dari sini. Ya. Nah, kemudian ketemu H3-nya H3 ya, masih dalam T-nya H3-nya ya. Kemudian H1-nya ini ya. Ini CP air ya.
CPR itu kan udah ada angkanya, ya. Untuk water air. CP-nya kan ini, ya. Ini CP air 4,2. Oke ya, CPR itu 4,2 kali dengan delta T. Oke ya, jadi ini juga CP air kali dengan delta T. Ini CP air kali dengan delta T-nya. Nah, tinggal Anda cari T3-nya. Udah, berarti di sini tadi Q-nya 0, adiabatik ya. Nah, F3-nya, ini laju masanya, output, kali dengan entalpi 3 pada waktu T3, berarti ini kan ya, 3-nya diganti ini. Oke ya, jadi H3-nya ini ganti dengan ini. Kemudian min F1 kali dengan H1 pada suhu 30. Nah, Anda pakai yang ini. Ya. Kemudian ini sudah mewakili ini. Ya. Nah, kemudian yang ini, yang F2 berarti kan ini. Ya, 4,2 kali dengan delta T, 80 min 825. Ini diwakili ini langsung. Karena sudah tahu CP-nya, nilai CP-nya secara angka, bukan pakai persamaan. Ya, karena air itu CP-nya 4,2. Nah, kemudian dimasukkan angkanya semua, tinggal Anda menyelesaikan matematikanya. Ya, diperoleh nanti nilai T3-nya. Oke, harus ditanyakan? Nanti T3-nya ketemu 42,5. Ini nanti silahkan dikerjakan lagi ya, ulang lagi minggu depan, kalau belum jelas ditanyakan lagi. Oke, untuk kasus ini ditanyakan? Ada? Belum, Mbak. Oke. Oke, belum ada. Ini baru udah ya? Yang konversi. Belum ya? Oke. Ini belum nih. Oke, ini contoh berikutnya ya. Ada suatu reaktor ya. Reaktor itu bisa dikatakan sebagai suatu konverter ya. Suatu reaktor atau konverter digunakan untuk mengoksidasi SO2 menjadi SO3 ya di dalam sistem reaktornya. Oksigennya diambil menggunakan udara bebas. Berarti komponen oksigen di udara berapa persen? Kalau udara bebas itu komponennya secara kasar berapa? Kalau kita menggunakan udara. Kalau orang teknik harus paham berapa komposisinya. Kalau secara kasarnya berapa komposisi udara itu? 21%. 21% apa? Oksigen. 79 Terus sisanya? hidrogen. Ya, jadi ya kalau kita menggunakan udara, kita bisa mengasumsikan udara itu 21% oksigen, 79% nitrogen ya. Nah, ini merupakan komponen udaranya ya. Kemudian pada waktu oksidasi SO2 menjadi SO3, kita menggunakan udara berlebih. Berarti nanti udaranya ada yang sisa kan ya, udara berlebih sebesar 25% ya. Kemudian yang diinginkan di reaktornya ini, kita menghasilkan produk SO3 sebesar 180 mol per jam. Ya, Anda diminta menentukan kebutuhan SO2 dan udara umpan. Jika konversinya bulan. Kemarin konversi apa pengertiannya? Kalau di kimia dasar atau di neraca massa, konversi itu apa? Masih ingat? Ada konversi, ada yield. Ayo, apa konversi itu? Apa konversi? Coba. Ayo silakan. Pada diem.
Gimana? Silakan, salah nggak apa-apa. Masih ingat konversi apa? Ayo. Sekarang pada diem ya. Gimana? Konversi apa? Maksudnya apa nih? Konversi 20%. Limiting reaktan yang bereaksi. Apa? Maaf, tadi suaranya kurang jelas. Apa? Tadi siapa? Ayo. Ayo, silakan. Tadi gimana? Bagian dari reaktan yang telah bereaksi, Pak. Ya, persentase bereaksi. Ya, mengambilnya sebagai konversi. Ya, nanti beda dengan yield kan ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ini konversi, yaitu reaktan yang bereaksi. Cuma 80%. Oke ya. Kemudian, jika suhu SO2 umpan, suhu masuknya 40. Ya. Kemudian suhu udara masuk 30. Ya. Kemudian suhu gas keluar dari reaktor atau konverter suhunya 60. Nah, Anda juga diminta menghitung berapa panas yang dihasilkan oleh reaksi. Ya, dari panas yang dihasilkan oleh reaksi. Berarti reaksinya apa? Kalau panas yang dihasilkan itu. Reaksinya exo atau endo? Exo. Exo ya, berarti ini reaktor eksotermis. Oke ya. Nah, langkahnya apa? Sama. Anda bikin dulu neraca massanya dulu. Ya. Nah, neraca massanya kita buat per komponen. Ya, sama pada waktu Anda di pembahasan neraca massa ya, pasti diminta neraca massa total, kemudian neraca massa komponen. Ya. Nah, di sini kita buat neraca massa per komponennya dulu. Nah, untuk membuat neraca massa, kita butuh basis hitungan. Basis hitungannya apa? Paling gampang, yaitu di kasus ini. Basis hitungannya produk. Ya, produk yang diinginkan ini. Nah, ini basis hitungan Anda. Ya, basis hitungannya yaitu produk SO3 sebesar 120 mol per jam. Ini sebagai basis hitungan. Nah, basis hitungannya ini ya, produk mol per jam, maka neraca massa SO3 kita hitung dulu. Input plus output sama dengan input plus yang bereaksi sama dengan output, atau kan input min output sama dengan yang akumulasi ya. Nah, di sini ada reaksinya, berarti ada massa hasil reaksinya atau massa yang bereaksinya, ya kan? Nah, di sini untuk produk SO3 inputnya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kemudian yang hasil reaksi itu sama dengan output. Outputnya berarti berapa? 180 mol per jam. Berarti yang hasil produk dari reaksi itu ini kan ya 180 mol per jam. Oke ya. Nah, ini digunakan sebagai basis hitungan untuk persamaan reaksinya. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan reaksinya di sini ya. Ini reaksinya udah udah pas ya. Nah, berarti kalau di sini 180 mol per jam, SO2 yang bereaksi berapa? SO2 yang bereaksi. 180. Ya, iya, 180 kan? Konsentrasinya kan sama kan ya? Iya. Kalau yang ini berapa yang bereaksi? 90. Nah, ini 90 ya. Nah, ini berarti dari sini kita bisa mendapatkan data SO2 yang bereaksi dan O2 yang bereaksi ya. Nah, ini digunakan untuk menentukan neraca massa komponen SO2 ya. Jadi SO3 ini neraca massa SO2-nya. Itu input min yang bereaksi. Kenapa min?
Kenapa nggak plus ya? Atas plus, bawah min. Kenapa? Karena yang di bawah Nah, karena yang bawah reaktan ya. Kalau produk kan plus ya. Nah, sekarang bawah ini reaktan, sehingga dia min. Reaksi sama dengan output. Nah, sekarang inputnya, diketahui belum inputnya? Input SO2-nya. belum, Mbak. Belum ya? Maka kita tulis F1-nya dulu. Ya. Nah, di sini min yang bereaksi juga ya, 180 sama dengan output. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Tadi kita menggunakan pengertian konversi. Tadi konversi apa? Konversi apa? Perbandingan mol yang bereaksi dengan mol umpan kan ya? Konversi ya. Nah, di sini di kasus ini konversinya 80%. Jadi 8% SO2 yang bereaksi per SO2 umpan. Jadi SO2 yang bereaksi berapa? 180 per SO2 umpan F1. Ya, ini sama dengan 80%. Berarti F1-nya bisa nggak cari? Berarti F1-nya gimana? F1 sama dengan nah 180 dibagi dengan 80% atau 180 dibagi dengan 0,8. Ketemu ini. Oke, sampai sini. Ada yang kan? Gimana? Ada yang kan? F1 bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Kemudian ketemu F1, kita lanjutkan di sini tadi. Berarti output ya, outputnya produknya berarti F1 min 180 atau 225 min 180. Berarti di produk nanti ada 45 mol per jam SO2 yang tidak bereaksi tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan neraca massa yang oksigen. Ya, neraca oksigen sama input min reaksi sama dengan ya. Inputnya tadi yaitu kita menggunakan udara bebas. Berarti komponen persentase oksigen di udara bebas itu berapa? 21% ya, atau 0,21 kali dengan laju massa udaranya. FU ini laju massa udaranya ya. Min yang bereaksi tadi 90 ya. Dari mana? Tadi kan ini ya. O2 yang bereaksi 90 ya, yang bereaksi 90 karena dari setengahnya dari yang 180 tadi ya. Nah, di sini yang bereaksi 90 sama dengan outputnya. Nah, tadi di kasus tadi ada kita menggunakan udara yang berlebihan ya. Udara berlebih 25% atau ekses udara 25%. Ya kan? Berarti ada kelebihan udara ya sebesar 25%. Nah, persen ekses itu yaitu oksigen umpan atau komponen umpan ya, massa umpan min udara yang bereaksi atau oksigen yang bereaksi ya sampai SO2 habis dibagi dengan oksigen yang dibutuhkan saat SO2 habis bereaksi sempurna ya. Ini maksudnya persen ekses. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung caranya 25% ekses tadi ya sama dengan O2 umpan berarti berapa? 0,21 kali dengan FU ya kan? Min oksigen yang dibutuhkan sampai SO2 habis berarti berapa? Setengah kali dengan 225. Tadi kan umpannya 225 kan ya, SO2 umpan ya, SO2 umpan ini kan 225 ya. Oke, nah berarti di sini setengah tadi dari konsentrasinya ya,
konsentrasi energi setengah ini kan ya. Nah, itu setengah kali dengan 225 per setengah kali 225. Maka laju udaranya kita bisa cari, ya kan? Ini 0,25 kali 0,1 kali FU setengah kali 225 per setengah kali 225. Maka FU-nya ketemu. Nih. Oke. Ketemu FU-nya, maka kita bisa mencari O2 di produknya. Ya, O2 di output di produknya. Ya kan? FU-nya ini kita masukkan ke sini. Sehingga O2 di output atau di produk akan ketemu ini. Oke, bisa ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, belum. Saya lanjutkan ke neraca massa N2. Nah, kalau N2 ikut reaksi enggak N2 itu? Enggak, Pak. Enggak. Sehingga neraca massanya input sama dengan output, ya, tidak ada reaksi. Nah, sekarang inputnya tadi udara kan ya. Nah, N2 itu kan tadi 79% atau 0,79 ya, kali dengan laju massa udaranya, FU-nya ini, ya, sama dengan output, sama produk ya, input sama input produk. Nah, sehingga N2 di produk sekian, ya, N2 di input ya sekian, sama. Ya. Nah, tadi kita rekap neraca massanya dulu, ya, per komponen ya, SO3, SO2, O2, N2, di umpan yang bereaksi dan output tadi yang sudah kita hitung, ya. Nah, kita bikin rekapnya, kita selesaikan energinya, ya. Nah, tadi reaksinya kan ini kan ya, masuk pada suhu 40, keluar pada suhu 60. Nah, berarti kita butuh menerapkan hukum apa? Masih ingat kalau entalpi seperti ini, kita bisa menggunakan hukum Hess. Masih ingat nggak hukum Hess kita lah? Hukum Hess, masih ingat? Di kimia SMA atau kimia dasar pasti ya, kita mendapat hukum Hess. Masih ingat nggak hukum Hess? Ayo, ada yang ingat nggak hukum Hess? Ya, silakan. Salah nggak apa-apa. Hukum Hess gimana prinsipnya? Delta H sama melalui jalur apapun, Pak. Ya, prinsipnya untuk menghitung prinsipnya ya, untuk menghitung delta H itu dia bukan fungsi dari jalan, ya kan? Anda menghitung delta H-nya itu bisa melalui jalan yang berbeda-beda, ya kan? Yang paling penting kondisi awal dan kondisi akhirnya, ya, masih ya. Nah, sehingga untuk menghitung ini kita bisa memecah jalurnya kan ya. Kalau jalur singkat kan ini, tetapi data nggak ada, maka kita pecah ke data yang ada dulu, yaitu dari Q1 ini ya, SO2 kita jalurnya kan ya, tadi input 40 kan ya SO2-nya, kemudian Q1, nah kemudian dia ada udaranya pada suhu 30, ini untuk Q2-nya, kita turunkan semua sampai ke T-reference-nya, ya, T-reference-nya itu T standar 25, baru kita bisa mencari delta HR standar, ya, Q3 ini delta HR standar, ya. Kemudian kita naikkan lagi ke atas sampai suhu yang sebenarnya yang 60. Nah, sehingga dari sini delta HR sama dengan Q, yaitu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita tugasnya mencari Q1, Q2, Q3. Yang dibutuhkan yaitu apa? Data kapasitas panas. Ya, kemudian
panas reaksi kondisi standar. Ini pasti kita butuh, ya, delta HR standar untuk menyelesaikan I3-nya ini. Nah, kita untuk menyelesaikannya ini kita butuh CP kan ya. Ini kita butuh CP. Nah, CP-nya kita bisa menggunakan buku yang kemarin atau bisa menggunakan appendix yang bukunya Colson. Ya, Colson ini, Richardson ini handbook untuk chemical industry. Ya, Anda bisa cek di pdfgrad.net. Anda ketik aja Colson and Richardson volume 4. Nanti ada filenya. Ya. Nah, untuk mencari appendix ini, A, B, C, D-nya. Ya, sama delta HF-nya. Panas, entalpi standar pembentukan standarnya. Ya. Nah, sekarang dari data ini kita hitung dulu. Yang paling gampang kita hitung ini. Delta HR-nya. Maka delta HR-nya itu apa? Delta H produk min delta HF yang reaktan. Ya kan? Delta HF produknya berarti apa? Ini tadi. Ya, delta HF produknya. Min reaktannya. Ya, ini delta HF yang di produk, ya, SO3-nya, ya, min yang SO2-nya. Ya, untuk N2O2 delta HF-nya pasti 0 kan ya, karena pada susunan elemennya. Ya, delta HF-nya 0. Nah, dari sini delta HR-nya ketemu min 98, 48. Ini delta HR pada suhu standar 25. Ya, reaksinya kan isotermis. Nah, kemudian kita hitung Q1-nya. Ya, tadi kan kita sudah menemukan yang delta HR-nya. Berarti kita sudah menemukan yang Q3-nya. Ya, ini Q3-nya yaitu delta H standar. Ini Q3. Kemudian kita lanjutkan mencari Q1-nya. Nah, untuk mencari Q1-nya, tadi Q1-nya apa? Yaitu panas dari suhu 40 ke suhu 25. Ya, Q1 panas SO2 dari suhu 40 ke suhu 25. Ya, maka Q1 sama dengan N SO2 umpan atau mol SO2 umpan ya, kali dengan integral CP-nya. Nah, CP-nya apa? Di sini integral CP 40 plus 273. Kenapa plus 273? Karena untuk yang tabelnya berlaku pada suhu Kelvin. Ya, berlaku pada suhu. Maka di sini kita ubah suhunya menjadi Kelvin. Berarti kalau Celsius jadi Kelvin gimana konversinya? Plus 273. Ya, plus 273. Ya. Nah, maka di sini 40 atas bawahnya tadi diketahui kan ya, dari 40 plus 273. Kemudian batas atasnya 298. Kenapa 298? Karena kan kita turunkan ke posisi 298. Ya, jangan kebalik. Ya, jadi delta T itu posisi akhir min posisi awal, bukan angka besar min angka kecil. Ya, jadi delta T itu posisi akhir min posisi awal. Maka batasnya itu kan posisi awalnya 40, posisi akhirnya 25 Celsius ya, konversi ke Kelvin. Ini ya, ini CP SO2 DT. Oke, nah sekarang CP SO2 DT-nya gimana? Sama kayak soal tadi sebelumnya, ya. Maka CP-nya kan udah ada ini kan ya, CP SO2-nya. Ya, ini CP SO2-nya. Ada integral CpSO2-nya, yaitu tadi tinggal kita selesaikan di sininya. Ya, ini apa? Nilai A-nya kan ya. Nilai A-nya kan untuk SO2 23,85. Oke ya. Kali berarti kan ini integral T kan ya. Berarti T kan ya. Kali dengan DT. Delta T-nya kan ini 298 min 313. Oke ya. Kemudian ini yang integral tadi menggunakan yang
plus AB, ya, berarti integral BT apa integral BT? Apa? Setengah T kuadrat kan ya. Nah, ini tadi, ini B-nya, ya, per 2 kan ya, kali dengan setengah T kuadrat. Nah, ini T-nya dikuadratkan, ini T-nya dikuadratkan. Oke ya, semangat tadi kan ya. Nah, kemudian ini yang C-nya. C-nya yang SO2 yang ini kan ya. Nah, C-nya kan berarti T pangkat 2 kan ya. Ya enggak? C-nya T pangkat 2. Berarti integral C T pangkat 2 gimana? Ayo, integral T kuadrat. 3 T pangkat 3. Ya, sepertiga T pangkat 3. Nah, ini tadi, ini yang punyanya apa? C, SO2-nya ya. Nah, ini per 3. Nah, ini kan T-nya pangkat 3 ya. Batas atas min batas bawah. Ya, pangkat 3. Oke. Kemudian ini plus yang D. Nah, kalau D berarti kan D T pangkat 3. Integral D T pangkat 3 gimana? Ya, D per 4 kali T pangkat 4, ya kan? Nah, ini D per 4 kali T pangkat 4. T-nya batas atas 298 pangkat 4 min 40 plus 273 pangkat. Ya, nah ini silahkan diteruskan. Ya, silahkan Anda kerjakan nanti ya. Diteruskan menghitungnya ini. Ya, ini sengaja nggak saya selesaikan buat Anda latihan. Ya, minggu depan saya tanyakan ya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Nah, ketemu Q1-nya. Oke. Sekarang kita mencari Q2-nya. Q2-nya itu yang mana? Q2-nya itu yang ini. Yang T udara masuk ada suhu 30, kita turunkan ke suhu standar, suhu 25. Ingat di sini udara, ada campuran O2 dan campuran N2-nya. Ya, perhatikan ada O2 dan N2-nya. Maka Q2-nya yaitu campuran antara NO2 umpan ya kali dengan integral CP sama tadi, tapi yang O2. Nanti tambah dengan yang N2-nya. Ya. Jadi kita Q2 ada 2 komponen, yaitu O2 dan N2. Langkahnya sama kayak ini tadi. Ya, jangan bingung ya, langkahnya sama kayak ini tadi. Yaitu apa? NO2 umpan kali dengan integral batas sama ya, karena kita ubah ke 298 Kelvin, batas bawahnya 30 plus 273 CpO2 ya. Yang ini yang N2 CP N2. Nah, CpN2-nya udah ada juga di sini ya. Ini A, B, C, D-nya. Langkahnya sama kayak tadi ya. Anda integralkan, ini N umpannya tadi udah ada ya, mol umpannya kali dengan yang ini tadi ya. Ini yang punyanya O2. Ini yang punyanya O2 ya. Kemudian tinggal Anda selesaikan. Oke ya. Selesainya tadi bisa ya. Oke, nah kalau Anda bingung nih T-nya. Oke, nanti T-nya diganti dengan delta T, gitu aja ya. Jadi boleh kita selesaikan seperti kemudian T-nya nanti diganti dengan delta T. Ini 298 min 303 ya. Oke. Q2 bisa? Sampai sini ya kan? Ada tanyakan nggak sampai sini? Sampai Q2? Mana? Belum, Pak. Belum? Oke, belum, kita lanjutkan ya. Tadi Q1, Q2, Q3 udah ya. Q1, Q2 udah, Q3 udah tadi ya, delta HR standar ya. Nah, sekarang yang Q4 yang belum. Nah, sekarang kita hitung Q4-nya, Q produknya.
Nah, di 4, ini ya, di 3 itu kan ini delta F standar. Ya, udah kita hitung di awal lagi. Nah, sekarang di 4. Nah, di 4 perhatikan, di sini ada berapa komponen? Ada 4 komponen ya. O2 tadi produk, N2 produk tadi yang walaupun representasi ya. Kemudian SO2-nya yang sisa dan SO3 produknya. Nah, gabungan inilah di 4 ya. Nah, ini Anda selesaikan ya, tinggal ditambah-tambahkan aja ya. Nah, dari sini nanti ketemu di 4-nya. Silakan nanti dilanjutkan ya. Jadi ini sengaja untuk tugas. Oke, bisa ya untuk cari Q4? Ada yang bingung nggak sampai Q4 ini? Bisa. Bisa? Lebih jelas ya? Yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan saya menggunakan APD dari Workflow kan, Pak. Itu kan Oke. untuk nilai APD dalam satuan joule ya, Pak. Nah, itu dikonversi di akhir tidak apa-apa, Pak. Jadi kalau apa-apa. A-nya mungkin yang di kilojoule di APD lain kan berapa dikali 10 pangkat min 3, min 5 gitu, yang di APD Workflow pakatnya cuma min 2 karena joule gitu. Sama aja ya, Pak. Sama aja, nggak apa-apa. Nanti di konversi akhir nggak masalah. Joule ke kilojoule kan 10 pangkat 3 kan ya? Iya, Pak. Nggak masalah. Yang paling penting diperhatikan, tabel ini bisa berbeda-beda tiap buku. Tetapi nanti intinya sama, tetapi kadang nanti ini yang diperhatikan di satuannya sama derajatnya, ya kan? Kalau di buku ini dia derajat Celsius ya, derajat Kelvin ya, ada yang di buku sebelumnya derajat Celsius. Jadi perhatikan aja. Intinya Anda pakai tabel apapun boleh, tetapi perhatikan dia berlaku untuk suhu pada skala apa? Skala Celsius, skala Kelvin, atau skala Fahrenheit. Kemudian satuannya ini, satuannya Joule per mol atau kilojoule, atau ada juga yang sudah dikonversi ke BTU, British Thermal Unit per mol. Ya, ada yang seperti itu. Jadi diperhatikan aja ininya, satuan dan skala derajatnya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi tanyakan untuk ini, Q4? Gimana? Belum ada? Oke, kemudian selanjutnya ya. Nah, udah ketemu di 4-nya. Berarti Anda sudah bisa menghitung delta HR-nya atau sama dengan Q-nya ini. Ya, delta HR-nya berarti Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Sudah ketemu delta HR-nya atau Q-nya. Ya. Nah, sudah ketemu ini. Nah, udah kita bisa menghitung Q-nya. Oke. Nah, nanti silahkan diteruskan ya. Minggu depan saya tanyakan. Minggu depan saya acak ya salah satu untuk mempresentasikan. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian di-scan ya. Kemudian minggu depan saya tunjuk acak untuk menjelaskan tugas ini. Oke? Presiden tanyakan? Gimana? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, saya lanjutkan ya. Untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya, di sini ada suatu gas metan. Metan itu C4 ya. Metan dibakar dengan oksigen. Nah, di sini 150 kg mol per jam umpan terdiri atas umpannya terdiri dari ini. 20% metan, 60% O2, 20% CO2 dimasukkan ke dalam motor pembakaran ya. Nah, di sini diketahui konversi limiting reaktan. Limiting reaktan maksudnya apa? Ya, di neraca massa pasti ada kan ya limiting reaktan. Apa maksudnya? Reaksi yang habis, Pak. Ya, reaktan pembatas, yaitu reaktan yang habis bereaksi sempurna.
Ya. Jadi limiting reaktan itu reaktan pembatas, yaitu reaktan yang habis bereaksi sempurna semuanya. Ya, di sini untuk konversi limiting reaktan 90%. Nah, kemudian untuk jika suhu gas umpan 50 derajat Celcius pada waktu masuk ya, umpan ini masuk 50 derajat Celcius, keluar dari reaktor pembakaran 190 derajat Celcius. Anda diminta menentukan panas yang dibutuhkan atau yang dihasilkan. Berarti Anda diminta menentukan reaksinya itu panas exo atau indo dulu dari nilai delta H plus atau minusnya. Ya, langkahnya sama kayak tadi. Oh, tugas ternyata ya. Tadi tugas. Ya, ini sengaja saya nganu tugas ya. Jadi tugas kedua ini ada 2 tugas ya. Yang satu sama tugas kedua. Nah, langkahnya gimana? Langkah awalnya Anda gambar dulu sistemnya. Ya. Berarti untuk sistem ini ada berapa arus umpan? 2, Pak. Ada 2 arus umpan. Produknya ada berapa arus? 3, Pak. 1 arus, tapi ada komponen ini kan ya. Ada komponen metan, O2, CO2. Ya. Kemudian reaksinya juga jangan lupa, sistemnya ada. Ini neraca energi ada reaksi kimianya kan ya. Pembakaran itu reaksi kimia bukan? Iya, Pak. Iya kan? Pembakaran reaksi kimia. Berarti Anda harus menulis reaksinya. Perhatikan. CH4 Anda bakar dengan oksigen ya, O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke ya. Nah, itu reaksinya. Kemudian langkah berikutnya Anda selesaikan neraca massa komponennya sama kayak tadi. Ya. Neraca massa per komponennya. Selesaikan. Kemudian Anda menghitung delta H sama dengan Q-nya. Langkahnya sama kayak tadi. Anda menggunakan hukum Hess. Kenapa? Karena di sini suhunya bukan suhu standar ya. Suhu dari 50, outputnya 90. Maka Anda menggunakan hukum ya, kayak tadi. Pecah. Delta H-nya atau Q-nya dipecah menjadi Q1, ya, Q2, dan Q3 selanjutnya. Ya. Nah, kemudian baru Anda bisa menghitung. Oke ya, ke sini bisa ya. Gimana? Tentunya kan tugas ini? Silakan ada kan? Belum? Tugasnya jelas? Jelas, Pak. Oke, Si Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk menghitung Q-nya nanti bagaimana ya Pak? Untuk menghitung Q-nya sama kayak tadi. Sama kayak ini. Ya. Anda pecah-pecah. Tadi kan di sini delta HR-nya sama dengan Q. Ya, kalau di kasus ini berarti Q-nya tadi ini kan ya, reaksinya tadi kan Anda pecah pada waktu dia masuk umpan kan 50 kan ya. Kemudian keluar kan 190. Nah, Anda pecah di sini. Umpannya tadi 50 ya, pada suhu 50, Anda turunkan ke suhu berapa? 25. Ya, turunkan ke suhu 25 ya. Kemudian Anda mencari delta HR standar atau delta HR reaksi standar ya, Q2 ya kan pada suhu 25. Nah, kemudian Anda naikkan dari suhu 25 ke suhu outputnya 190. Oke ya, berarti di sini nanti delta H-nya atau Q-nya ada 3 kan ya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, nanti perhatikan Q1-nya itu ada komponen metan, oksigen, CO2. Gitu. Gimana? Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, ada lagi? Tanya kan? Ke
tugasnya ini? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan Pak ada perbedaan di beberapa buku untuk delta AHF-nya. Itu nanti kita pakai acuan yang mana, Pak? Atau kita harus melihat lagi nilai-nilai yang ada di situ? Oke, kalau delta HF ini ya sama. Ya sedikit-sedikit lah, koma-koma. Nggak jauh. Silakan, nggak apa-apa. Karena delta F ini delta F pembentukan standar. Biasanya sama. Selisihnya mungkin sedikit koma-koma. Kalau beda, berarti satuannya perhatikan. Kalau bedanya jauh ya, oh berarti ini mungkin satuannya beda. Ada yang satuannya pakai BTU per mol, British Thermal Unit per mol. Ada yang satuannya kalori per mol. Nah, diperhatikan. Ya, kalau satuannya sama, pasti dia hampir sama. Beda cuma sedikit koma. Ya, kalau bedanya jauh, pasti dia menggunakan satuan yang berbeda. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, karena delta H ini satuannya banyak. Ada yang pakai kilojoule, ada yang pakai joule per mol, ada yang pakai BTU, British Thermal Unit per mol, ada yang pakai kalori, ya kalori per mol. Nah, itu beda-beda nanti. Oke, ada lagi ditanyakan? Belum? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum, waktunya ntar dulu ya. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu ya. Nanti saya lanjutkan minggu depan ya untuk ini ya. Waktunya saya ada rapat soalnya. Oke? Nanti ini minggu depan ya. Oke. Minggu depan tugas ya silahkan. Ini tadi boleh dikerjakan kelompok ya. Minggu depan saya tunjuk aja. Jadi silahkan yang belum paham tanya yang sudah lebih paham ya. Intinya di sini walaupun sudah dikumpulkan, ini sebagai tugas Anda untuk latihan. Kalau Anda merasa pada waktu mengerjakan ini belum jelas, tanyakan ke teman Anda yang lebih jelas. Kalau belum jelas lagi, minggu depan ditanyakan ke saya. Oke ya? Baik, Pak. Oke. Mohon maaf, Ya, mohon maaf silakan. Pak Din. Hmm? Tadi saya tidak bisa presensi Pak. Itu bagaimana ya Pak? Oke, saya presentasikan. Saya cek ya. Baik, Pak. Hari ini yang izin siapa aja? Izin kemarin saya satu orang ya, 3 ya. Iya, Pak. Yang lain nggak ada izin? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke, saya cek untuk presensinya. Alira ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Aurel ada nggak?